Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pertemuan yang kedua ini kita akan membahas menganalisis transaksi. Untuk bisa memahami gimana menganalisis transaksi, maka yang pertama kita harus paham terkait dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu diawali dari bukti transaksi. Apa sih bukti transaksi itu? Bukti transaksi adalah bukti yang menunjukkan bahwa kejadian transaksi itu secara valid. Jadi transaksi itu benar-benar ada, bukan transaksi fiktif. Nah, untuk itu maka diperlukan bukti transaksi yang lebih dari satu, bukan hanya kwitansi, tetapi harus didukung oleh bukti transaksi yang lainnya. Setelah dinyatakan bukti transaksi itu valid, maka langkah selanjutnya rekan-rekan itu harus dicatat dalam jurnal. Ketika mencatat, maka lebih dahulu harus dipahami, harus dicatat di mana itu. Dengan menggunakan kode akun yang bagaimana untuk mencatat transaksi itu yang dinamakan menganalisis transaksi. Misalnya transaksi terjadi pada tanggal 1 November, maka transaksi itu harus dijurnal atau dicatat dalam jurnal pada tanggal tersebut. Tidak boleh transaksi pada tanggal 1 November itu dicatat pada tanggal 2 November. Kenapa? Karena dalam software akuntansi itu akan ketahuan bahwa kalian itu terlambat mencatat jurnal dari bukti transaksi yang ada. Jika itu terjadi secara terus-menerus, maka jurnal kalian itu akan salah. Setelah mencatat dalam jurnal sesuai dengan tanggal transaksinya, maka jurnal itu menginstruksikan harus dicatat juga diposting pada buku besar. Buku besar ini biasanya dinamakan akun. Jadi setiap akun itu harus dibuatkan buku besarnya. Misalnya kas, ya harus dibuatkan buku besar kas. Kalau piutang, ya harus dibuatkan buku besar piutang. Setelah pada tanggal 30 November, maka buku besar ini harus dicatat pada neraca saldo. Itu kalau manual harus dicatat di sini. Tetapi kalau sudah pakai software itu akan secara otomatis pada tanggal 30 itu akan langsung masuk ke neraca saldo. Selanjutnya, kalian harus membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah mencatat kejadian-kejadian atau transaksi yang ada pada tanggal 1 sampai tanggal 30 November. Setelah neraca saldo dilakukan jurnal penyesuaian, maka hasilnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Di neraca saldo setelah penyesuaian inilah yang nantinya akan muncul yang namanya
laporan laba rugi. Akan muncul di kolom yang namanya neraca. Oleh sebab itu dari neraca saldo setelah penyesuaian bisalah disusun laporan keuangan. Kapan nyusun laporan keuangan? Nyusunnya adalah pada akhir tahun. Atau bisa juga disusun pada laporan keuangan interim. Misalnya 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali dimunculkan laporan keuangan. Setelah mau akhir bulan atau akhir periode interim atau akhir tahun, maka dilakukan jurnal penutup. Setelah ada jurnal penutup, ada neraca saldo setelah jurnal penutupan. Berarti neraca saldo ini sudah selesai. Itulah yang dinamakan siklus akuntansi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ini adalah salah satu contoh bentuk neraca saldo. Neraca saldo itu syarat utamanya itu harus ada nomor akun. Karena nomor akun ini bagi laporan keuangan sangat penting. Karena ketika salah menginput nomor akun dalam suatu transaksi, itu akan memunculkan nama akun yang berbeda dari bukti transaksi karena salah menginput nomor akun. Di dalam neraca saldo, maka judulnya itu adalah yang pertama nama dari perusahaan itu. Di sini namanya kita sebut saja CV Cemerlang. Terus di bawahnya ada judul neraca saldo. Kapan neraca saldo itu dibuat? Per 30 September 2020. Ini adalah sekedar contoh. Di dalam neraca saldo itu ada namanya nama akun atau nama buku besar. Di sini ada terdiri dari beberapa nama akun, ada kas, ada piutang, ada asuransi dibayar di muka, ada iklan yang dibayar di muka, dan seterusnya. Di dalam neraca saldo itu ada saldonya juga, ada saldo debit dan saldo kredit. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, mari kita langsung menuju ke transaksi yang ada pada bulan November. Misalnya tanggal 1 November, Chris Clark menyetor $25.000 ke bank atas nama Net Solution. Siapakah Net Solution itu? Net Solution adalah perusahaan yang didirikan oleh Chris Clark. Dari hasil uang yang disetor oleh Clark tadi, maka dibelikan tanah sebesar $20.000. Untuk bisa operasional, maka dari uang yang disetor tadi juga dibelikan perlengkapan. Namun belinya tidak secara tunai, yaitu dibayar kemudian. Setelah kantor itu berusaha atau beraktivitas, Klik telah menyelenggarakan jasa pada pelanggan dengan imbalan $7.500 diterima secara tunai. Jadi ada uang kas yang masuk lagi. Oke, ini ada salah 2 kali
penulisan ya. Terus ada net solution membayar beban, yaitu bayar gaji, bayar sewa, bayar utilities, dan lain-lainnya. Terus Kris juga membayar kredit. Kredit untuk apa? Kredit untuk membeli perlengkapan tadi. Belinya 1.350, masih dibayar 950. Pada akhir bulan, perlengkapan tersisa $550. Artinya yang sudah dipakai adalah $800. Terus pada akhir bulan, Kris menarik uang $2.000 untuk keperluan pribadi. Bagaimanakah kita menjurnal transaksi-transaksi yang terjadi dari tanggal 1 sampai pada akhir bulan? Ini adalah bentuk jurnalnya, cara menjurnal dari transaksi itu. Transaksi dalam jurnal itu harus dicatat sesuai dengan tanggal kejadiannya. Kalau kejadian tanggal 1 ya harus langsung dicatat pada tanggal 1. Di sini juga ada nomor akun. Sama, seperti saldo tadi juga ada nomor akun. Untuk transaksi yang pertama, ketika Kris menyetor uang untuk net solution, maka jurnalnya adalah cash debit, modal, kredit. Jadi imbang gitu ya. Yang kedua, Kris membeli tanah secara tunai, maka kasnya di kredit, tanahnya di debit. Ini sesuai dengan persamaan akuntansi. Terus Kris membeli perlengkapan secara kredit. Maka perlengkapannya itu tetap didebit karena menambah harta. Hutang dagangnya juga dikredit karena menambah kewajiban. Kris menerima dari pemberian jasa kepada orang lain, menerima pendapatan sebesar 7.500. Pendapatan dikredit. Ketika pendapatan itu dikredit, itu berarti pendapatannya bertambah. Kas didebit sebesar 7.500. Pada tanggal 30 atau akhir bulan, Kris tadi membayar beban untuk beban sewa, beban gaji, beban utilities, dan beban lainnya sebesar 3.650. Karena membayar, maka kasnya di kredit. Beban di debit, kenapa kok beban di debit? Karena beban itu merupakan kontra dari pendapatan. Dan kontra dari modal. Makanya biaya itu mengurangi modal, pendapatan itu menambah modal. Selanjutnya, pada tanggal 30, Kris juga membayar hutang dagang. Dari hutang 1.350 ini dibayar 950. Karena hutangnya dibayar, maka harus didebit. Kalau didebit berarti 1.350 dikurangi 950. Pada akhir tahun, pada akhir bulan, hutang Kris itu cuma tinggal 400. Seperti diketahui tadi bahwa perlengkapan yang telah digunakan itu sebesar 800. Itu didebit karena penggunaan perlengkapan itu merupakan beban atau biaya.
Sedangkan perlengkapannya sendiri itu dikredit karena berkurang. Juga pada akhir bulan, Kris melakukan pengambilan uang sebesar 2.000 untuk keperluan pribadi. Maka privenya debit, kasnya berkurang sebanyak 2.000. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dari jurnal ini diperintahkan oleh sistem, oleh software untuk melakukan posting ke buku besar. Ada buku besar kas, apa saja sih yang terjadi atau transaksi yang mempengaruhi kas di perusahaan Net Solution tadi? Yang pertama adalah setoran modal Kris menambah kas, oleh sebab itu di debit. Dan saldonya juga di debit. Yang kedua, uang kas dibelikan untuk tanah $20.000 dikredit. Itu artinya 25.000 dikurangi 20.000 maka saldonya tinggal 5.000 pada tanggal 5. Pada tanggal 12, Kris menerima pendapatan sebesar 7.500 di debit, sehingga saldonya adalah 5.000 ditambah 7.500 menjadi 12.500. Membayar beban 3.600, kasnya dikredit. Kenapa? Karena untuk membayar beban, yaitu gaji dan segala macam tadi. Sehingga 12.000 dikurangi 3.650 menjadi saldonya tinggal 8.850. Uang kas juga untuk membayar utang tadi, makanya 8.850 dikurangi 9.500, maka saldo pada tanggal 30 itu 7.900. Terus juga kas dikurangi untuk pengambilan prive sehingga saldo akhir pada tanggal 30 September 30 November itu 5.900. Terus juga ada rekening pendapatan. Rekening pendapatan itu adalah pada tanggal 18 bulan 11. Net Solution menerima pendapatan jasa sebesar 7.500. Karena pendapatan itu adalah akan menambah modal, maka posisinya juga di sebelah kredit, sehingga saldo akhirnya menjadi saldo akhir kredit sebesar 7.500. Di mana tadi pendapatan itu? Pendapatan itu adalah masuk kas ini, dikonter oleh kas, gitu ya. Prive. Prive pada akhir bulan yang dilakukan penarikan oleh Kris dari perusahaan Net Solution itu sebesar $2.000. Maka saldo akhirnya juga $2.000. Demikian seterusnya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, setelah neraca saldo diketahui saldo akhirnya, maka langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Atau kalau secara sistem, maka secara otomatis sistem itu pada akhir bulan akan mengeluarkan yang namanya neraca saldo. Neraca saldo itu dari mana? Dari saldo akhir buku besar. Tadi sudah kita sebutkan, debit kreditnya. Yang terpenting adalah jumlah kredit maupun debit di neraca saldo harus sama. Di sini kelihatan jumlahnya adalah 30.900 untuk debit. Maka saldo kredit harus sama.
yaitu 30.900. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, itu tadi adalah neraca saldo untuk bulan November. Setelah ditutup neraca saldo itu, maka bulan Desember kita contohkan ada 5 transaksi seperti ini. Yang pertama, Net-Solution membayar premi asuransi 2.400. Maka jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka, kreditnya adalah kas. Terus yang kedua, Net-Solution membayar sewa. Maka jurnalnya adalah beban sewa debit, kas kredit. Yang ketiga, Net-Solution menerima 360 untuk 3 bulan sewa, mulai 1 Desember. Maka kas 360, sewa diterima di muka 360. Berapa yang sudah digunakan sebagai biaya? Karena ini adalah sewanya 3 bulan, mulai 1 Desember. Berarti pada tanggal 31 Desember itu sudah digunakan 1 bulan. Artinya 360 dibagi 3. Jadi setiap bulannya adalah $90. Itu nanti akan masuk ke biaya. Terus yang selanjutnya, tanggal 4, Net-Solution membeli peralatan dengan kredit, maka peralatan didebit, utang dagang di kredit. Tanggal 6, Kris membayar iklan di surat kabar, maka beban lainnya didebit, kas di kredit. Itulah transaksi yang terjadi. Gimana transaksi itu dimasukkan ke neraca saldo? Kita tahu bahwa neraca saldo di sini itu pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Kita lihat transaksinya 2019. Saldo awal ini dari bulan November. Penyesuaian transaksi pada bulan Desember. Ada seperti ini. Ini penyesuaiannya. Yang penyesuaian itu dari transaksi-transaksi yang terjadi di sini. Dan dari kejadian menerima sewa tadi. Setelah dilakukan jurnal penyesuaian, maka hasilnya adalah saldo setelah penyesuaian. Terus ada laba rugi. Di sini ada laba sebesar $2.070. Dari mana $2.070 itu diketahui? Itu dari jumlah debit
2.125 ditambah 1.600 sampai ditambah 455 itu di jumlah. Yang pasti jumlahnya adalah tidak 7.500. Lebih kecil dari 7.500. Dari jumlah itu, maka 7.500 dikurangi dengan jumlah itu, itulah yang dinamakan laba. Terus juga muncul neraca debit dan neraca sebelah kredit. Angkanya harus balance. Di dalam angka terakhir di sini muncul 29.630. Oke. Kesalahan menjurnal. Yang pertama adalah tidak mencatat transaksi atau memposting transaksi. Mencatat dengan jumlah salah yang sama pada debit dan kredit untuk suatu transaksi. Mencatat transaksi yang lebih dari sekali. Memposting jumlah yang benar namun di akun yang salah. Di dalam neraca saldo tadi itu ada tidak mencatat transaksi atau memposting transaksi. Manakah kesalahan itu? Kesalahan itu tidak menyebabkan jumlah ini tidak balance. Kenapa? Karena transaksinya memang tidak dicatat. Dan transaksi itu adalah dari perhitungan pemakaian sewa tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember. Berapa biaya yang harus kita catat? Karena jurnalnya tadi adalah sewa diterima di muka. Ketika sewa itu sudah menjadi beban, maka sewa yang diterima di muka itu harus dikredit. Harus didebit ataukah dikredit. Gimana pendapat kalian, didebit ataukah dikredit? Itu nanti akan kita bahas pada kuis. Sekian ya, terima kasih. Silakan membaca literatur yang lain karena kita sangat terbatas waktunya untuk membahas ini secara komplit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.